Ketika mandi hadir. Ketika bisa pakai anduk itu hadir. Jadikan semua kegiatan itu tujuan, bukan sarana mencapai tujuan. Saksikan saya. Suatu saat kalian bisa menangis itu. Lagi pakai handuk saja saya bisa menangis. Kenapa? Saya pernah menyaksikan orang sulit sekali karena sudah terkena gangguan stroke tangannya, boro-boro pakai anduk, masukkan kancing ke lubang kancingnya saja merupakan sesuatu yang sulit. Dan sekarang kita mewah, memasukkan kancing ke lubang kancing itu luar biasa loh. Betul apa tidak? Tapi disadari? Tidak, karena pikiran kita terus bergerak ke depan. Pakai baju bukan tujuan. Coba pakai baju itu tujuan. Keren. Nah sekarang semua tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Ulangi ya. Semua tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Hadir di sini saat ini sekarang. Rasakan nanti. Karena ini adalah kuliah kesadaran. Nanti Bapak Ibu akan mengalami peningkatan kesadaran yang luar biasa. Semua akan terlihat menjadi indah. Percaya sama saya. Bahkan saat kita sudah berhadapan dengan nasi pun mungkin kita akan terdiam sejenak. Luar biasa. Bagaimana ya Allah menumbuhkan padi ini? Bagaimana padi ini bisa sampai ke tangan saya? Berapa ribu orang yang terlibat untuk menghadirkan satu piring nasi ini? Kalian bisa menangis. Dan setelah itu tidak mau lagi merendahkan orang lain. Makanya kalau habis makan itu harus ke siapa ya? Saya mengembalikan kebaikan saya ini. Karena saya tidak tahu yang nanam padi siapa, yang nanam tomat siapa, yang nanam jagung siapa, saya nggak tahu. Makanya karena saya tidak tahu, ya sudah, siapapun orang yang bertemu dengan saya harus saya bahagiakan. Itu aja. Itu untuk mengembalikan hutang budi saya kepada mereka semua. Makanya kalau saya habis makan itu, aduh tanggung jawabnya luar biasa. Boro-boro merendahkan orang, boro-boro membenci orang, boro-boro menghujat orang. Ya. Hutang budi yang sudah saya makan aja, apalagi kepada Allah ya. Habis kita makan semua dimasukkan, Allah urus semuanya ya. Ini bagian buat tulang, ini bagian buat darah, ini buat daging, ini, buat itu, dibagi sama Allah ke semua anggota tubuh kita tanpa kita tahu. Masih mencari Allah di luar diri kita. Sebegitunya Allah tegak berdiri mengurusi semua kebutuhan kita sendiri. Cuman kita selama ini tidak sadar. Sekarang tapaki semua perjalanan hidup ini dengan kesadaran. Ya ayyuhallazina amanu, siapa yang dihaikan di ayat ini? Orang beriman bukan? Siapa orang beriman? Yang sudah tidak tertutup lagi bukan? Kan tadi kafir itu artinya tertutup. Sudah jadi bahasa Inggris kafir, itu dari bahasa Arab. Jadi kalau kafir artinya tertutup, berarti iman artinya apa? Terbuka. Makanya ciri orang yang beriman itu terbuka. Terbuka rasanya, bisa merasakan penderitaan orang lain. Terbuka otaknya, bisa menerima ilmu dari siapapun. Terbuka ampunannya, bisa memaafkan siapapun. Gitu. Buat apa kalian marah? Daripada marah lebih bagus memaafkan. Buat apa menyalahkan? Daripada menyalahkan lebih bagus memahami, pahami. Ketika anak melawan orang tua, pahami apa yang ada pada anak kita. Kenapa anak saya melawan saya? Jangan dimarahin. Jangan-jangan dia pernah melihat contoh dari lingkungan. Jangan-jangan dia pernah melihat gambaran itu dari orang lain. Jangan-jangan dia tidak mungkin melakukan itu kalau tidak ada contohnya. Karena saat anak itu berkembang, dia punya cermin neuron, namanya mirror neuron, cermin saraf. Dia akan melakukan yang dia lihat. Jangan buru-buru dihukum, jangan buru-buru diponis, jangan terjebak benar salah. Pahami. Maaf, kenapa suami saya kok tidak sayang lagi pada saya? Pahami. Jangan marah dulu. Ada apa yang salah dengan saya? Jangan-jangan pelayanan saya tidak bagus. Jangan-jangan saya terlalu cerewet. Jangan-jangan saya terlalu memiliki. Jangan-jangan saya terlalu melekat. Jangan-jangan saya tidak membuat nyaman. Rubah diri kita. Kita tuh sudah terbiasa merubah orang lain di luar diri kita, dan kita lupa merubah diri kita sendiri. Betul? Yuk lihat ayat ini. Siapa yang dihaikan? Orang beriman. Siapa orang beriman? Orang
yang sudah terbuka, orang yang sudah sadar, orang yang sudah hadir di sini saat ini sekarang, merasakan kehadiran Allah setiap saat di ruang dan waktu. Tempo hari di Cikole, saya ajarkan meditasi berjalan. Meditasi berjalan, nangis semua. Padahal kalian berjalan tiap hari, betul? Cuman saat berjalan saya bawa ke kesadaran. Saya bilang, angkat, ayunkan, tumpukan. Angkat, ayunkan, tumpukan. Rasakan ketika kamu sedang mengangkat, rasakan ketika kaki sedang mengayun, rasakan ketika kaki sedang menumpuk ke tanah, rasakan, hadirlah di situ satu. Nangis semua. Ayah, saya berjalan tiap hari tapi tanpa kesadaran. Dan hari ini saya berjalan dengan kesadaran, saya menangis. Lalu semuanya berterima kasih. Terima kasih kaki, kamu hebat. Kamu mengantar kemanapun saya mau. Saya sudah jalan-jalan ke luar negeri, saya jalan-jalan kemana karena diantar oleh kamu. Dan selama ini kita hampir tidak punya waktu berterima kasih pada kaki kita ini. Makanya kakinya pegel-pegel, rematik. Betul apa tidak? Duduk sedikit, begitu bangun cara rangkel, nyalahkeun we dareun. Betul nggak? Betul? Emang yang paling gampang mah nyalahkeun batur.